Perkenalkan, nama saya Arjun Anandanta Puwulon, NIM 2902050003, Prodi Akuntansi, dosen Muhammad Rosidi, SCMM, mata kuliah Akuntansi Syariah, Universitas Pancasakti. Akun dan laporan keuangan. Akun-akun dalam akuntansi syariah bisa kita lihat sebagai berikut: aset, pengelolaan dana, investasi, prinsip bagi hasil, aktivitas ijarah, prinsip upah, piutang, prinsip jual beli, fasifa, kewajiban, dana syirkah temporer, hak pihak ketiga atas bagi hasil, pendapatan utama, pendapatan milik bersama, bank syariah sebagai pengelola dan DPK sebagai pemodal, pendapatan opsi lainnya. Kepatuhan terhadap SHK. Kepatuhan terhadap SHK pasal 101 ayat 19. Yang pertama, entitas syariah yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SHK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SHK dalam catatan laporan keuangan. 2. Entitas syariah tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SHK, kecuali laporan keuangan telah patuh terhadap suatu pernyataan dalam SHK. Ketaatan terhadap SHK. Pasal 101 ayat 20. Yang pertama, dalam hal ini ada SHK yang secara spesifik berlaku. Manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi, penggunaan laporan keuangan. B. Andai dalam laporan keuangan yang menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas. Yang kedua, mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa atau kondisi lain dan bukan hanya bentuk hukum. Yang ketiga, netral yaitu bebas dari bias. Keempat, pertimbangan sehat. Dan yang kelima, lengkap dalam semua hal yang material. Ketaatan terhadap SHK pasal 101 ayat 23. Yang pertama, dalam hal tidak ada pasal syariah yang mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, maka dilanjurkan untuk mengacu pada SHK umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. GASAP atau yang disebut dengan General Accepted Sharia Accounting Principle. Prinsip akuntansi syariah yang berlaku umumnya. Pertama, landasan operasional atau landasan praktik. Tingkat 1, PASAK dan ISAK syariah. Tingkat 2, SHK internasional negara lain yang sesuai syariah. Tingkat 3, praktik konversi dan kebiasaan pelaporan yang sehat sesuai dengan syariah. Landasan konseptual KDPP LK Syariah, landasan syariah, Fatah Syariah, Hajj Al-Quran. Pengukuran unsur laporan keuangan. Ada 4 dasar pengukuran berbeda. Pertama, biaya historis, biaya kini atau current cost, nilai realisi atau penyelesaian atau realizable stempel value.
Asumsi dasar 1. Kelangsungan usaha atau going concern. Dasar yang berbeda dapat digunakan jika pertama ada pembatasan kelangsungan usaha, yang kedua ingin melikuidasi perusahaan, atau yang ketiga mengurangi secara material skala usaha. Dasar akrual atau accrual basis. Yang pertama, pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Yang kedua, piutang pendapatan untuk tujuan sebagai hasil usaha menggunakan dasar kas.